Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan hari ini kita akan melakukan exploring dalam UI pattern. Perkenalkan, nama saya Davan Tantoy Sukarmin. Saya fasilitator UI UX dari core team GDSC Trilogy. Saya juga sempat menempuh pembelajaran di CCIT FTUI dan sekarang saya belajar mengambil teknik informatika di Universitas Trilogy. Nah, ayo kita langsung lanjut saja. Pertanyaan pertama adalah, apa itu UI pattern? Atau kita bisa sebut pola UI dalam bahasa Indonesianya. Nah, pola UI adalah solusi yang dapat digunakan kembali untuk masalah desain yang sering dihadapi. Pola UI dapat digunakan untuk membuat antar muka pengguna yang lebih mudah digunakan dan menarik. Pola UI dapat dianalogikan dengan blok bangunan untuk antar muka. Sama seperti blok bangunan dapat digunakan untuk membangun berbagai struktur, pola UI dapat digunakan untuk membangun berbagai antarmuka pengguna atau UI. Nah, yang berikutnya adalah manfaat dari pola UI tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan kegunaan dan pengalaman pengguna. Pola UI atau UI pattern dapat membantu membuat antar muka pengguna yang lebih mudah digunakan dan menarik untuk dilihat. Yang kedua, ada meningkatkan konsistensi dan koherensi desain. Pola UI dapat membantu memastikan bahwa antar muka pengguna memiliki tampilan dan nuansa yang konsisten. Yang ketiga ada menghemat waktu dan tenaga dalam proses desain. Pola UI dapat menghemat waktu dan tenaga desainer dengan menyediakan solusi yang sudah terbukti hasilnya. Yang terakhir ada mempromosikan praktik terbaik dan aksesibilitas. Pola UI dapat membantu desainer menggunakan praktik terbaik dan memastikan bahwa antar muka pengguna atau UI mereka dapat diakses oleh semua pengguna. Nah, berikutnya kita akan menjelajahi pola UI secara umum. Ada 5 jenis pola UI. Yang pertama ada pola navigasi, yang kedua ada pola pencarian, ketiga ada pola formulir, keempat ada pola tampilan data, dan yang terakhir ada pola interaksi. Mari kita lihat apa saja pola-pola tersebut. Untuk pola navigasi, yang perlu kita perhatikan adalah sistem navigasi haruslah jelas dan intuitif. Hal ini berlaku untuk semua jenis navigasi, tidak hanya untuk aplikasi perangkat saja, namun seluruh hal ini dapat kita rancang untuk lebih terlihat pada mobile apps. Hal ini dikarenakan pengurangan ruang dan peningkatan biaya interaksi. Kesalahan apapun yang terdapat dalam navigasi mobile app, kita dapat berdampak lebih besar pada pengalaman pengguna jika dibandingkan dengan aplikasi berbasis web. Pengguna tidak ingin bertanya-tanya apa yang dilakukan tombol tertentu dalam aplikasi atau kemana tautan yang ditekan akan membawa mereka. Dari sudut pandang kegunaan, sistem navigasi harus intuitif bagi pengguna kita. Yang kedua, ada posisikan penempatan jari pengguna dengan baik. Hal ini sangat penting untuk mobile apps. Jari pengguna tidak selalu ramping, tetapi mereka harus dapat menggunakan aplikasi kita dengan nyaman. Tidak ada orang yang ingin membuang waktu dan mencoba mengetuk icon berulang kali dan tidak berpindah ke manapun. Hal ini membuat pengguna frustasi, mengganggu, dan dapat merusak pengalaman yang kita rencanakan dengan cermat dan telah dibuat oleh tim desain dengan susah payah.
Hal ini yang perlu diperhatikan dalam jarak antara elemen yang mendukung navigasi. Kita harus memastikan bahwa ukuran keseluruhan elemen cukup besar sehingga pengguna tidak akan frustasi mencoba mengetuknya, dan juga kita bisa mendapatkan ruang yang lebih lega sehingga mereka tidak mengetuk elemen secara acak yang ada di dekatnya. Yang berikutnya ada konten kita harus lebih mudah dibaca. Layar perangkat dari mobile apps jauh lebih kecil dibandingkan dengan komputer yang dapat menimbulkan masalah keterbacaan dan konten yang sedang dibuat di dalamnya. Sistem navigasi pada sebagian besar aplikasi berbasis teks, bahkan jika kita mengkitalkan ikon seperti hamburger menu untuk beberapa di antaranya. Kita ingin pengguna tidak perlu bersusah payah membaca apapun melalui konten aktual hingga tautan dan teks tombol. Sebaiknya luangkanlah waktu saat kita masih membuat prototipe navigasi untuk mengujinya dan melihatnya bagaimana pengguna berinteraksi dengannya. Nah, yang terakhir adalah hindari penempatan elemen yang berantakan dan terapkan hierarki visual. Layar yang kecil membuat kita lebih mudah untuk jatuh ke dalam perangkap penempatan yang berantakan. Desain aplikasi perangkat mengharuskan kita sebagai desainer untuk mengabaikan apapun yang tidak penting untuk pengalaman pengguna, memangkas elemen ekstra yang mungkin dimiliki dalam desain. Minimalisme mungkin merupakan gaya desain UI yang spesifik, tetapi hampir sebagian besar desainer mencoba menggunakan saat merancang desain aplikasi seluler. Selain itu, navigasi juga bekerja sama untuk membantu pengguna di sekitar layar perangkat mereka. Hal ini termasuk membuat konten untuk mempertahankan hierarki tertentu, menganalisis kedetakan antara elemen, dan memungkinkan banyak ruang kosong sebagai bantuan visual. Nah, dalam contohnya ini kita akan menggunakan Spotify. Spotify telah berkembang menjadi perusahaan besar dalam bisnis streaming musik dan desain UI, juga mencerminkan hal tersebut. Contohnya dalam navigasi mobile apps punya mereka. Di aplikasi Spotify, aplikasi Spotify ini adalah tentang penggunaan bentuk kartu pada bagian homepage, menggunakan sebagai cara dinamis bagi pengguna untuk menemukan konten yang mereka sukai. Kartu yang dibuat dari Spotify ini disajikan dengan cara yang sangat visual, menyoroti ide kunci di balik setiap kartu. Sebagai tambahan, Spotify juga memiliki tab navigasi bawah yang melakukan pekerjaan berat ketika pengguna datang ke bagian navigasi utama dari aplikasi. Secara keseluruhan, hal ini menjadi mudah dipahami dan dijelajahi bahkan untuk pengguna baru sekalipun. Yang kedua ada pola pencarian. Pola pencarian yang digunakan secara umum meliput suara saya bocor atau enggak. Yang berikutnya ada pola pencarian. Pola pencarian adalah cara-cara yang berbeda untuk membantu pengguna menemukan informasi yang mereka cari. Pola pencarian yang umum digunakan meliputi pertama, baris pencarian. Baris pencarian adalah cara yang paling umum digunakan untuk mencari informasi. Baris pencarian biasanya terletak di bagian atas halaman web yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan istilah pencarian. Yang kedua ada autocomplete. Autocomplete adalah fitur yang menyarankan istilah pencarian saat pengguna mengetik. Fitur ini membuat pengguna menemukan istilah pencarian yang tepat
dengan lebih tepat. Lebih cepat maksud saya. Yang terakhir ada pencarian facetat. Pencarian facetat memungkinkan pengguna untuk filter hasil pencarian berdasarkan kriteria tertentu, seperti kategori, harga, atau lokasi. Fitur ini dapat membantu pengguna untuk menemukan informasi mereka yang lebih cepat dan mudah. Untuk contohnya, kita bisa lihat yang ada di kanan, atau kita langsung saja ke Tokopedia. Disclaimer, kita tidak disponsor oleh Tokopedia. Saya hanya menggunakan ini sebagai contoh saja. Nah, untuk baris pencarian adalah ini, di mana user bisa memasukkan apa yang mereka ingin cari dalam website tersebut. Nah, untuk autocomplete adalah ketika user ngetik sesuatu dan akan muncul hasil-hasil tertentu yang user mungkin bisa pilih. Ini adalah autocomplete yang membuat user menjadi lebih mudah dan lebih cepat dalam mencari apa yang mereka inginkan. Nah, mari kita kembali ke PowerPoint. Nah, pentingnya fungsi pencarian yang baik. Fungsi pencarian yang baik sangat penting untuk situs web apapun yang memiliki sejumlah besar konten. Fungsi pencarian yang efektif dan membantu pengguna menemukan informasi yang mereka cari dengan cepat dan mudah. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan meningkatkan konversi. Saat mendesain pola pencarian, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah kebutuhan pengguna. Pastikan pola pencarian memenuhi kebutuhan pengguna kita. Misalnya, jika pengguna kita adalah profesional, pola pencarian harus memungkinkan mereka untuk mencari informasi secara spesifik. Yang kedua adalah isi situs web. Pastikan pola pencarian dapat menangani berbagai jenis konten di situs web kita. Misalnya, jika situs web kita memiliki konten teks, gambar, dan video, pola pencarian harus dapat mencari semua jenis konten tersebut. Yang terakhir adalah kemudahan pengguna. Pastikan pola pencarian mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna atau user. Yang berikutnya ada pola formulir. Pola formulir adalah cara-cara yang berbeda untuk mengumpulkan informasi dari pengguna. Pola formulir yang umum digunakan meliputi, yang pertama adalah label. Label adalah teks yang menjelaskan apa yang diminta oleh berbagai input. Label harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua ada bidang input. Bidang input adalah tempat pengguna memasukkan informasi. Bidang input harus memiliki ukuran yang cukup untuk menerima informasi yang diminta. Yang ketiga ada drop down. Drop down adalah menu yang memungkinkan pengguna untuk memilih satu opsi dari serangkaian opsi. Drop down dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang terbatas seperti jenis kelamin atau negara asal. Yang terakhir ada tombol radio. Tombol radio memungkinkan pengguna untuk memilih satu opsi dari serangkaian opsi. Tombol radio dapat berguna untuk mengumpulkan informasi yang bersifat biner seperti iya atau tidak. Untuk contohnya kita bisa lihat di sebelah kanan atau kita bisa lihat dalam sehari-hari dalam login dan register saat kita menggunakan web yang baru kita temukan. Di sana pasti mereka meminta nama, alamat, password, email, itu udah menggunakan pola formulir. Nah, saat mendesain formulir, ada beberapa praktik terbaik yang harus diikuti. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Pastikan pengguna memahami apa yang diminta oleh formulir tersebut. Yang kedua, gunakan label yang jelas dan deskriptif. Label harus menjelaskan apa yang diminta oleh bidang input. 3, ada gunakan bidang input dengan ukuran yang tepat. Bidang input harus cukup besar untuk menerima informasi yang diminta. Biasanya digunakan untuk mengambil informasi dari alamat yang
biasanya panjang dari jalan, RT RW dan segala macamnya. Lalu gunakan drop down atau tombol radio untuk mengumpulkan informasi yang terbatas. Drop down dan radio dapat membantu menghemat ruang dan mempermudah anggota untuk mengisi formulir. Jadi pengguna tidak perlu menuliskan asal negara mereka tinggal pilih saja dari drop down tersebut dan membuatnya jadi lebih mudah. Dan berikutnya ada tawarkan umpan balik kepada pengguna. Beritahu pengguna apakah informasi yang mereka masukkan sudah benar atau salah. Untuk membuat pengguna menjadi lebih enak dan tidak perlu mengulang-ulang kembali apa yang mereka sudah input ke dalam aplikasi atau web tersebut. Gunakanlah tombol yang jelas dan deskriptif. Tombol harus menjelaskan apa yang akan terjadi saat pengguna mengkliknya. Seperti jika tombol login harus berfungsi untuk login dan register berfungsi untuk register, bukan sebaliknya. Yang berikutnya adalah pola tampilan data. Pola tampilan data adalah cara-cara yang berbeda untuk menampilkan data secara visual. Pola tampilan data yang umum digunakan meliputi yang pertama adalah tabel. Tabel adalah cara yang paling umum digunakan untuk menampilkan data. Tabel dapat digunakan untuk menampilkan data numerik, teks, atau campuran dari keduanya. Yang kedua adalah grafik. Grafik adalah cara yang efektif untuk menampilkan data numerik. Grafik dapat digunakan untuk menunjukkan tren perbandingan atau distribusi data. Yang berikutnya ada bagan. Bagan adalah cara efektif untuk menampilkan data hubungan. Bagan dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang terakhir ada kartu. Kartu adalah ringkasan mudah yang dipahami dan menampilkan data. Kartu dapat digunakan untuk menampilkan data tunggal atau data agregat. Cara memvisualisasikan data secara efektif, ada beberapa cara yang berbeda untuk memvisualisasikan data secara efektif, yaitu satu, pilih pola tampilan data yang tepat untuk data kita. Tidak semua pola tampilan data cocok untuk semua jenis. Kedua, gunakan elemen visual yang jelas dan mudah dipahami. Pastikan pengguna dapat dengan mudah memahami apa yang mereka lihat. Berikutnya ada gunakan skala dan label yang tepat. Pastikan skala dan label jelas dan mudah dibaca. Gunakan warna kontras yang tepat dan pastikan warna kontras mudah dilihat. Nah, dalam visualisasikan data, ada beberapa panduan umum tentang kapan harus menggunakan setiap pola tampilan data adalah satu, gunakan tabel untuk menampilkan data numerik atau teks yang kompleks. Tabel adalah cara yang efektif untuk menampilkan data yang memiliki lebih banyak detail. Untuk grafik, digunakan untuk menunjukkan tren, perbandingan, dan distribusi data. Grafik dapat membantu pengguna untuk melihat pola dan hubungan dalam data. Untuk bagan, dapat menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Bagan dapat membantu pengguna untuk memahami bagaimana variabel-variabel tersebut saling berhubungan. Yang terakhir adalah menggunakan kartu untuk menampilkan data tunggal dan agregat secara ringkas dan mudah dipahami. Kartu dapat dipilih yang baik untuk data yang dilihat dengan tepat. Pada akhirnya, cara terbaik untuk memilih pola tampilan data yang tepat adalah dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan jenis data yang kita miliki. Berikutnya ada pola interaksi. Pola interaksi adalah cara yang berbeda untuk meningkatkan pengguna untuk berinteraksi dengan antar muka pengguna. Pola
interaksi yang umum digunakan meliputi bentar, izin minum. Oke. Pola interaksi yang digunakan secara umum adalah satu, tombol. Tombol adalah cara paling umum digunakan untuk memulai tindakan. Tombol harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua adalah menu. Menu adalah cara yang efektif untuk menampilkan opsi yang tersedia. Menu harus mudah dinavigasi dan diakses. Ketiga ada efek hover. Efek hover adalah cara yang efektif untuk menunjukkan bahwa elemen dapat diinteraksikan. Efek hover harus jelas dan konsisten. Yang terakhir ada animasi. Animasi dapat digunakan untuk membuat antarmuka pengguna lebih menarik dan interaktif. Animasi harus digunakan dengan hati-hati agar tidak mengganggu pengguna. Nah, mari kita lihat lagi di Tokopedia untuk beberapa contohnya. Seperti dilihat kalau di Tokopedia ini, kita bisa pilih salah satu. Tombol-tombol yang dapat digunakan terlihat sangat jelas dari warnanya yang berbeda dan efek hovernya yang muncul. Ini kenapa verifikasi lagi? Dari efek hover yang muncul dan warna tombol yang berbeda, sekalian dengan tulisan yang jelas dan bisa dipahami. Ini membuat user tidak bingung tentang apa yang harus mereka lakukan berikutnya untuk membeli sebuah produk. Sama seperti yang di atas ini, mereka menunjukkan dengan cara mengubah warna menjadi warna hijau untuk menunjukkan bahwa elemen ini bisa berinteraksi dengan elemen ini. Ya. Kita kembali ke presentasi. Nah, penting petunjuk interaksi yang jelas dan konsisten. Petunjuk interaksi yang jelas dan konsisten penting untuk memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah memahami bagaimana interaksi dengan antarmuka pengguna atau UI. Petunjuk interaksi yang jelas akan membantu pengguna mengetahui apa yang akan terjadi saat mereka berinteraksi dengan elemen tertentu. Petunjuk interaksi yang konsisten akan membantu pengguna memprediksi apa yang akan terjadi saat mereka berinteraksi dengan elemen serupa. Saat mendesain interaksi, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan tujuan desain. Berikut adalah beberapa tips untuk mendesain interaksi yang ramah pengguna dan menarik. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Pastikan pengguna dapat dengan mudah memahami apa yang diminta dari mereka. Seperti yang tadi di Tokopedia ini, tulisan-tulisan yang digunakan simple dan tidak panjang. Seperti plus keranjang, pengguna akan tahu kalau mereka akan memasukkan barang ini ke keranjang mereka. Nah, yang berikutnya adalah gunakan elemen visual yang jelas dan mudah dipahami. Pastikan pengguna dapat dengan mudah melihat apa yang terjadi. Sekali lagi dengan menggunakan warna-warna yang berbeda dan ukuran tombol yang bisa terlihat dengan jelas oleh pengguna. Yang berikutnya, buat interaksi yang konsisten, gunakan pola interaksi yang sama di seluruh antarmuka. Yang terakhir adalah gunakan animasi dengan hati-hati. Animasi yang terlalu berlebihan dapat mengganggu pengguna. Seperti misalkan kalau terlalu banyak animasi, pengguna mungkin bisa kesal daripada website yang memiliki animasi sedikit tapi lebih simpel dan mudah digunakan. Kita balik ke. Nah.
Dengan mengikuti tips ini, kita dapat mendesain interaksi yang ramah pengguna dan menarik yang akan membantu pengguna untuk mencapai tujuan mereka dalam aplikasi atau web yang kita buat. Nah, lalu kesalahan umum dalam penggunaan pola UI itu apa? Bentar. Pola UI adalah alat yang ampuh yang dapat membantu kita membuat desain yang ramah pengguna dan menarik. Namun, penting untuk menghindari kesalahan umum yang dapat merusak desain kita. Nah, yang pertama adalah overdesign. Overdesign adalah kesalahan umum yang sering dilakukan oleh desainer UI. Overdesign terjadi saat kita menggunakan terlalu banyak elemen desain yang tidak perlu. Hal ini membuat desain kita terlihat berantakan dan sulit digunakan. Untuk menghindari overdesign, penting untuk fokus pada tujuan kita, apa yang ingin kita capai dengan desain kita. Apa perlu pengguna kita lakukan apa yang perlu pengguna kita lakukan. Setelah memahami tujuan kita dapat mulai menghilangkan elemen-elemen yang tidak perlu. Tidak hanya itu, overdesign juga menghindari perselisihan antara desainer dan developer. Karena jujur aja kadang-kadang developer merasa desainer adalah mimpi buruk mereka. Oke, yang berikutnya adalah beberapa tips untuk menghindari overdesign. Gunakan ruang kosong dengan bijak. Ruang kosong dapat membantu beberapa desain kita terlihat lebih bersih dan mudah dinavigasi. Yang berikutnya adalah gunakan elemen desain yang kompleks dan membuat desain kita terlihat gunakan elemen desain yang sederhana dan langsung. Elemen desain yang kompleks dan dapat membuat desain kita terlihat berantakan, usahakan untuk dihindari agar tidak membuat susah developer atau pengguna yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, berikutnya ada fokus pada satu tujuan per halaman. Jangan mencoba melakukan terlalu banyak hal dalam satu desain. Contohnya seperti dalam home udah terlalu banyak bisa lakukan ini, bisa lakukan itu mungkin akan terlalu susah bagi pengguna untuk mencerna apa saja yang bisa dilakukan dalam satu halaman tersebut jika terlalu banyak. Nah, yang kedua adalah tidak mengikuti tren terkini. Tren desain UI terus berubah, namun penting untuk tidak mengikuti tren terkini tanpa berpikir. Tren desain UI yang saat ini mungkin tidak sesuai dengan tujuan desain kita. Untuk menghindari kesalahan ini, penting untuk memahami mengapa tren desain UI tertentu menjadi populer. Tren desain UI tertentu mungkin menjadi populer karena mereka lebih mudah digunakan, lebih menarik secara visual, atau sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut juga saya memiliki beberapa tips untuk menghindari kesalahan tersebut dalam mengikuti tren desain UI. Yang pertama, lakukan penelitian terlebih dahulu sebelum mengikuti tren desain UI terbaru. Luangkan waktu untuk memahami mengapa tren itu populer. Mulai dari bentuknya, keefektifannya, semua dipelajari untuk kita lebih mengerti kenapa desain UI ini menjadi populer di kalangan pengguna. Yang berikutnya ada evaluasi kebutuhan kita. Pertimbangkan apakah tren desain UI baru sesuai dengan tujuan desain kita. Yang ketiga ada tes dengan pengguna kita. Mintalah umpan balik dari pengguna kita tentang tren desain UI terbaru. Ini sangat penting karena ini sangat penting untuk kepuasan pengguna. Jika pengguna tidak suka dengan tren desain terbaru yang kita pilih, lebih baik kita menerima feedback balik dari mereka agar membuat desain yang berikutnya lebih bisa diterima dan lebih efektif untuk pengguna. Yang berikutnya adalah mengabaikan umpan balik pengguna.
Ini adalah salah satu kesalahan untuk desainer jika mereka mengabaikan feedback dari pengguna. Umpan balik pengguna adalah salah satu alat paling berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan desain kita. Dengan mendengarkan umpan balik atau feedback dari pengguna, kita dapat mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan dan membuat desain yang lebih baik bagi semua orang yang menggunakan web atau aplikasi kita. Untuk menghindari kesalahan ini, penting untuk meminta umpan balik atau feedback dari pengguna secara teratur. Kita dapat meminta feedback melalui survei, wawancara, atau tes pengguna seperti beta test, alpha test, dan seterusnya. Nah, untuk cara meminta umpan balik pengguna, ada satu, buat pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna, agar apa yang kita tanya dapat dijawab dengan benar dan efisien. Yang berikutnya ada berikan kesempatan bagi pengguna untuk memberikan umpan balik yang mendalam. Berikanlah kesempatan yang baik agar pengguna bisa memberitahu kita apa saja kekurangan yang dimiliki dalam user interface kita untuk membuat desain lebih baik dan teratur, dan juga lebih bisa diterima dan digunakan secara mudah oleh pengguna tersebut. Nah, yang terakhir adalah analisis umpan balik kita dan buat perubahan yang diperlukan. Setelah kita mendapatkan feedback baik dari pengguna, jangan kita abaikan feedback baik tersebut. Kita harus menggunakannya untuk membuat desain kita lebih teratur, lebih efisien, dan lebih bisa dilihat secara menarik oleh pengguna yang akan mengakses website kita atau aplikasi kita. Dengan menghindari kesalahan umum ini, kita dapat menggunakan pola UI atau UI pattern untuk membuat desain yang lebih ramah pengguna dan menarik. Nah, yang berikutnya adalah tips untuk menciptakan pola UI yang efektif. Pola UI adalah alat yang ampuh yang dapat membantu kita membuat desain yang ramah pengguna dan menarik. Namun penting untuk mengikuti tips berikut untuk menciptakan pola UI. Pertama, libatkanlah pengguna atau user dalam proses desain. Pengguna adalah orang yang akan menggunakan pola UI kita, jadi penting untuk melibatkan mereka dalam proses desain. Kita dapat melakukan ini melakukan dengan penelitian pengguna, melakukan seperti wawancara, dan melakukan pengguna. Ini suara siapa yang bocor ya? Oke. Tolong dimatikan mic-nya kalau bisa suaranya bocor. Oke. Melakukan tes pengguna. Ini seperti contohnya mungkin alpha test, beta test, di mana aplikasi belum keseluruhan seluruhnya terbuat, masih ada beberapa bug mungkin. Tapi dengan feedback dari pengguna, desain kita bisa diubah menjadi lebih menarik dan lebih enak bagi pengguna untuk menggunakannya. Dengan melibatkan penggunaan dalam proses desain, kita dapat memastikan bahwa pola UI kita memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Yang kedua adalah uji desain dengan pengguna sejak awal. Uji desain dengan pengguna sejak awal untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan. Kita dapat melakukan ini dengan melakukan tes pengguna, meminta feedback dari pengguna, dan menggunakan prototype. Dengan menguji desain kita dengan pengguna sejak awal, kita dapat membantu perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pola UI kita mudah digunakan dan efektif. Yang terakhir adalah terus belajar dan mengikuti perkembangan UI. Desain UI terus berkembang dengan masanya.
Jadi penting untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru. Kita dapat melakukan ini dengan membaca blog, mengikuti konversi, atau mengikuti online course online yang ada di website, YouTube, dan beberapa hal lainnya. Dengan terus belajar dan mengikuti perkembangan desain UI, kita dapat memastikan bahwa pola UI kita tetap relevan dan efektif. Berikut ada beberapa tips tambahan untuk menciptakan pola UI yang efektif. Pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas dalam UI kita agar pengguna mudah mengerti apa tujuan dari tulisan tersebut. Yang berikutnya adalah gunakan elemen visual yang jelas dan mudah dipahami, seperti yang tadi dibilang, menggunakan interaksi yang responsif, seperti mengubah warna tombol saat di hover, atau masing-masing tombol memiliki warna yang berbeda untuk tujuan tertentu. Yang berikutnya ada fokus pada satu tujuan per halaman, menggunakan konsistensi dalam desain kita, dan gunakan animasi dengan hati-hati agar tidak terjadi over design yang membuat desain kita menjadi terlalu rumit dan terlalu berantakan di mata pengguna. Dengan mengikuti tips ini, kita dapat mencari pola yang efektif dan membantu pengguna mencapai tujuan mereka dengan mudah dan nyaman. Ya, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, sebelumnya juga kalau mau absen, dipersilahkan. Saya kirim juga deh link absennya di Google Meet. Salah. Tidak ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada mungkin sudah cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga semua ini bermanfaat. Sebelumnya mungkin kita screenshot dulu. Bentar, saya dokumentasi terlebih dahulu. Mana ya? Ini. Mungkin yang hadir di sini bisa membuka kamera mereka. Ya. Oke, udah. Oke, 1, 2. Nah, terima kasih. Oke, tidak ada yang dipertanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri. Oh, ya, Albert, silakan. Oh, tidak jadi kah? Ya udah, kita akhiri saja pertemuan hari ini ya. Terima kasih semuanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.